Asewana cak balanang panditana cak sewanang puja cak pujandeanang itang manggala mutamangti. Tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana, memuja kepada yang patut dipuja adalah berkah utama. Namo Buddhaya. Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma yang berbahagia. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama melakukan puja bakti dalam rangka melakukan puja Ayasmanta, puja Mahathera, puja Acarya kepada mendiang yang mulia Bante Kemasarano Mahathera. Apa itu puja Ayasmanta? Puja Ayasmanta adalah memuja kepada kakak tua. Kakak dalam bahasa Pali Ayasmanta. Para biku yang lebih muda masa bikunya kepada yang lebih tua menyebutnya Ayasmanta. Apa itu puja Mahathera? Puja Mahathera artinya memuja, menghormat kepada para biku yang telah mencapai usia Mahathera. Lebih dari 20 tahun masa bikunya. Kemudian apa puja Acarya? Puja Acarya artinya memuja kepada guru. Acarya artinya guru. Saudara-saudara Dharma, setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Dahulu ada zamannya Bante Kemasarano. Kemudian Bante Kemasarano surut, diganti oleh zaman yang lain. Jadi zaman itu ya ada zaman sekarang ini zaman reformasi. Yang lalu ada zaman Orde Baru, zaman Orde Lama, zaman Jepang, zaman Belanda, zaman Majapahit, zaman Sriwijaya. Itulah yang dimaksud dengan zaman. Tidak banyak orang yang mampu melintasi batas-batas zaman. Sebagian orang banyak yang sudah mentok perjalanan hidupnya, harus berhenti, habis di tengah jalan, dimakan zaman. Berhenti secara alami atau berhenti terpaksa harus diberhentikan. Tetapi ada orang-orang lain tertentu yang hidupnya melintasi batas-batas zaman. Apa yang membuat seseorang hidupnya
melintasi batas-batas zaman. Ada beberapa hal. Salah satu adalah kualitas hidupnya. Kalau orang itu berkualitas hidupnya, meskipun orangnya sudah tidak ada, tapi nilai hidupnya tetap berjalan. Semakin baik kualitas hidupnya, itu semakin bertahan lama. Namanya dikenang, diabadikan, digunakan untuk pengenalan umum, nama jalan, nama tempat-tempat umum. Itulah cara seseorang melintasi batas-batas zaman karena kualitasnya. Nah, kualitas apa yang bisa melintasi batas-batas zaman? Yaitu yang pertama, ideologi. Orang mempunyai ideologi, mempunyai prinsip. Yang kedua, gaya, style. Jadi kalau orang itu ideologinya tidak berganti-ganti, kemudian gayanya juga acak. Nah, inilah yang bisa melintasi batas-batas zaman. Perhatikan, kalau orang idenya mudah berubah dan gayanya juga ganti-ganti, dia akan mudah dilupakan zaman. Atau bahasa yang lain, ditelan zaman. Sang Buddha bisa bertahan hingga ribuan tahun. Apa yang membuat? Kualitas hidupnya, ideologinya, ajarannya, dan kemudian modelnya. Sejak pertama manusia Buddha itu tidak pernah ganti-ganti model. Enggak serta-merta pakai jenggot, enggak serta-merta pakai arloji, enggak serta-merta pakai kalung yang gede-gede. Itu yang membuat Sang Buddha bertahan lama. Tapi kalau orang ini ideologinya tidak tetap, mudah berubah, kemudian gayanya juga berganti-ganti, orang mudah lupa. Modelnya kemarin dengan hari ini sudah enggak sama. Selang 2 hari sudah dilupakan. Apalagi sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, sampai berabad-abad. Nah, untuk itulah kalau di Jawa Timur ada istilah, seseorang yang mudah berubah ideologinya, lalu kemudian dijuluki. Julukannya begini. Dalam bahasa asing dikatakan, wong kok sifate mencela-mencele. Esok dele, sore tempe. Jadi begitu cepatnya berubah, pagi masih kedeli, sore wis dadi tempe. Padahal tempe kuwi paling ndak nginep 1 hari 1 malam. Hari dirageni, besok baru jadi tempe. Belum sampai besok sudah jadi tempe. Begitu cepatnya. Nah, ada lagi yang lebih cepat. Belum sampai sore. Itu biasanya, maaf, politikus. Politikus itu cepat sekali idenya. Sampai saking terlalu cepat berubah ideologinya, juga dijuluki. Dalam bahasa asing dikatakan esok dele, siang tempe. Belum sampai sore, baru siang sudah jadi tempe.
sore tahu gejrot. Saking cepatnya berubah. Nah, untuk itulah saudara-saudara, kalau kita perhatikan orang-orang yang bisa menjadi ikon zaman, orang yang ideologinya kuat, berkualitas dan bertahan lama. Yang kedua, gaya, model, stylenya. Nah, buat kita adalah contohnya Sang Buddha. Penerus Sang Buddha adalah para biku. Kenapa para biku ini juga ikut bertahan hingga saat ini? Karena juga salah satu ideologi. Salah dua adalah model. Meskipun sekarang ini sudah banyak model para biku, tetapi masih ada model biku yang bertahan sejak zaman Sang Buddha. Biku-biku style Theravada ini gayanya, modelnya masih melanjutkan cara Sang Buddha. Jubahnya, cara memakainya, dan kepalanya. Tadi Bante Gutakdamu punya cerita yang menarik. Ada orang bercerita, masuk ke rumah ibadah. Tokoh-tokoh di rumah ibadah itu, guru-gurunya di rumah ibadah itu rambutnya gondrong-gondrong. Tetapi murid-muridnya yang masuk ke rumah ibadah itu tidak ada yang meniru gondrong. Beda dengan para biku. Bante Gutakdamu bercerita, karena guru saya itu gundul, maka saya juga ikut gundul. Artinya murid yang meniru guru. Saudara-saudara, itulah yang dimaksud dengan ikon zaman. Lalu kita mengenal namanya Bante Kimasarano, zaman lama. Bimban, jadi, nah ini memang sejaman. Bante Jagaru bentuknya kayak begini lah, bentuk juga Bante Kima. Itu dari ibu dong. Sudah. Kalau sudah lewat masa zamannya, sudah lewat masa jayanya, juga tidak bisa dipaksakan. Dan kalaupun paksa dijual, juga menjadi kaku dan kadang-kadang wagu. Nah, untuk itu kita mesti mengikuti arus zaman. Jadi kalau sudah lewat zamannya, ya sudah. Ada zamannya jadi ketua, tapi satu waktu juga jadi anggota. Kalau dipaksakan tetap jadi ketua, juga kaku, wagu. Begitulah dan seterusnya. Saudara-saudara, Bante Kimasarano adalah Bante sepuh yang sepanjang hidupnya dari umat awam, kemudian sekolah dan menjadi pegawai negeri. Ada yang menghitung-hitung lamanya menjadi pegawai negeri itu masih lebih lama menjadi biku. Nah, jadi sudah pensiun kemudian menjadi biku dan umurnya lebih lama. Pada zaman itu Bante Kimasarano menjadi tokoh, bukan pemuka, tapi tokoh. Apa bedanya tokoh dengan pemuka? Tokoh itu pelaku utama. Orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai aktivitas, kemudian menjadi teladan.
Makanya dinamakan tokoh. Ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama. Artinya orang-orang yang mempunyai keterampilan kemudian ditokohkan oleh masyarakat. Kedatangannya ditunggu, suaranya didengar, perilakunya ditiru, petunjuknya diikuti. Itulah tokoh. Maka berbeda dengan pemuka. Kalau pemuka itu apa? Ya pemuka itu gampang kata, ya itulah orang-orang yang biasanya cari muka-muka. Kalau ada acara-acara cari muka. Tapi prestasinya nol pudul. Nah, Bante Kema bukan sekadar pemuka agama, tetapi tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kawasan Pantura dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung kulon Pulau Jawa. Ini dirambah oleh Bante Kema. Banyuwangi tempatnya Bante Wiryadhara itu Bante Kema yang merawat, yang mendatangi. Lalu Jawa Timur dari Surabaya dan seterusnya sampai Jawa Tengah. Pokoknya Pekalongan, Tegal, Cirebon sampai Jakarta. Itu Bante Kema. Tidak hanya Pantura, tetapi juga menengah. Kayak Kediri, Blitar, Madiun, Solo, Jogja. Bante Kema yang merambah. Tidak hanya tengah, tapi selatan. Pinggir-pinggir selatan sampai bagian selatan sana. Kayak Wonogiri. Itu juga Bante Kema. Tulungagung, Trenggalek, Bante Kema. Cilacap, Bante Jagaro. Sampai Bandung. Nah itulah. Karena memang tokoh, karena memang pelaku. Nah, sepeninggal Bante Kema, memang senjang. Tidak ada lagi biku yang mempunyai kemauan seperti Bante Kema. Telusur ke pedalaman-pedalaman. Sampai di beberapa tempat merasa tidak mendapat guru pengganti seperti Bante Kema. Nah, berapa waktu kemudian muncul yang mempunyai kegemaran melakukan perjalanan. Itu Bante Catak Mano. Bante Catak Mano juga begitu. Tadi saya lihat. Bante Catak Mano kenapa kok gemar jalan? Ternyata ada. Jari kakinya itu panjang-panjang. Jadi saya lihat orang-orang yang jari kakinya panjang ini namanya kaki gatel. Jadi nggak bisa diem. Karena itu serta Bante Catak Mano sekarang harus istirahat banyak. Itu mungkin jarinya harus dipotong, dipendekkan gitu kira-kira. Nah, saudara-saudara. Kenapa sukses Bante Kema itu mengakar hingga sekarang? Biku-biku kita yang biku-biku ini yang manggili Bante Kema. Ayo, gue jadi biku. Ayo, gue jadi biku. Apa yang membuat itu? Seorang misian ini ada satu ilmu yang mesti dipahami, yaitu tentang
budaya lokal. Kalau seorang misi, seorang pembawa, seorang duta tidak mengenal budaya lokal, itu sudah sama dengan gagal. Tidak hanya misi agama, misi politik, misi ekonomi, misi dagang, misi pendidikan sama. Sales itu harus mengerti budaya lokal. Kalau dia mau menawarkan produk kepada calon customer, kenali dulu customer itu kesenangannya apa. Kalau dia senang badminton, omong tentang badminton. Jangan dia senangnya badminton, dijak ngomongin pisang goreng, nggak cocok. Nah, nanti kalau sudah sudah masuk, gampang saja lalu menawarkan produk. 1, 2, 1. Sang Buddha misinya menjadi berhasil hingga sebagai guru para dewa dan manusia. Karena Sang Buddha mengenal budaya tata kehidupan di 31 alam. Dari alam yang paling rendah sampai alam yang paling tinggi. Sang Buddha kenali. Sehingga ketika Sang Buddha datang kepada mereka langsung menerima. Tidak berpikir 2 kali. Ketika memilih kata-kata yang dia sudah mengerti. Ketika Sang Buddha menyampaikan pesan yang diberikan Sang Buddha langsung bisa diterima. Enggak sampai mikir 2 kali. Itu suksesnya Sang Buddha. Dan ternyata tidak hanya Sang Buddha. Para mission yang lain pun juga sama. Mission agama. Maka kalau mission itu tidak mengenal budaya lokal, kehadiran dia pasti terhambat. Nah, termasuk misi politik. Kenapa Belanda bisa menjajah Nusantara hingga 350 tahun? Belanda kemampuannya mengenal budaya lokal. Dalam bahasa Belanda dikatakan tolkekunde. Dalam bahasa lain, bahasa Inggris misalnya, dikenal namanya folklore, budaya lokal. Belanda kalau mau mengirim pejabat ke Pulau Jawa, Nusantara ini, ke Indonesia sekarang ini, ditahu dulu tentang keseluruhan Indonesia. Karena Indonesia ini pulau-pulau, diketahui lagi pulau mana yang mau pergi. Misalnya Pulau Jawa. Dia tahu dulu tentang Pulau Jawa. Dan ternyata Pulau Jawa ini punya karakter yang berbeda-beda. Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat. Taruhlah misalnya Jawa Tengah. Dia harus tahu tentang Jawa Tengah. Jawa Tengah pun juga dibagi lagi. Jawa Tengah bagian timur, bagian selatan, bagian barat, bagian utara Semarang, atau Jawa Tengah agak ke tengah. Nah karena itu tidak usah heran kalau kemudian ada pastor yang orang Belanda. Ketika dia sampai di Solotigo, lebih pinter berbahasa Jawa pastor Londo ketimbang wong Kopeng. Ini suksesnya. Jadi enggak aneh kalau di situ ada salib putih di Salatiga. Itu sukses Belanda. Dan tidak hanya Belanda. Sekarang misi agama. Ketika Muslim masuk di Pulau Jawa, di Nusantara pada umumnya, misi Muslim itu juga sudah lama masuk di kawasan Nusantara. Tetapi tidak bisa merambah jauh. Dia lama berhenti di ujung kulon wilayah Nusantara. Namanya Pulau Sabang. Kemudian susul lagi oleh yang lain-lain.
karena kurang bisa meresap ke budaya lokal, akhirnya dia mengkristal di satu tempat. Dan jadilah tempat baru. Dari Pulau Sabang masuk ke daratan Pulau Sumatera. Menjadi kota yang paling ujung utara Pulau Sumatera. Namanya kota Aceh. Kenapa Aceh? Itu ternyata kotanya orang-orang yang stuck di situ. Orang Arab, orang Cina, orang Hindu, orang Eropa. Jadi Aceh. Orang Hindia. Di Jawa terlalu kuat budayanya, makanya tidak mudah untuk diprovokasi. Maka ketika orang Jawa budayanya juga mulai lumer, sekarang sudah hilang kejawaannya. Maka sampai ada istilah gending ilailo, wong Jawa kari separo, Cina kari sejudu. Tapi ini bukan arti nominal. Separuh itu ya kira-kira separuh. Ongko bukan. Yang separuh mungkin yang masih mengenal, yang masih lekat dengan tradisi budaya Jawa. Kira-kira sekarang ini tidak masih ada separuh atau enggak separuh itu? Yang terbukti sudah banyak anak-anak orang-orang generasi Jawa yang tidak cukup berbahasa Jawa. Cina kari sejudu. Bukan berarti kok tinggal 2 orang, tidak. Dulu kalau keluarga Tionghoa ini sembahyang itu satu keluarga. Ayah, ibu, kakek, nenek, menantu, bawa cucu. Nah sekarang anak cucunya sudah pada pindah agama. Tinggal kakek nenek dia terbicak. Itu yang dimaksud tinggal sejudu. Mengapa begitu? Ya karena tidak taat lagi pada budaya lokal. Nah, misi agama yang pada waktu itu misi muslim, para wali itu sudah lama bertahun-tahun. Karena Wali Songo itu sebetulnya lembaga dewan agama. Mengambil dari istilah sangga. Sangga ini artinya bapak agama. Lalu diambil Wali Songo. Lalu diterjemahkan 9 orang. Wali Songo juga lama. Dia tidak bisa meresap. Kapan Wali Songo itu dinyatakan sukses meresap dan berhasil misinya? Sejak Sunan Kalijogo masuk. Sunan Kalijogo itu masuk ke anggota Dewan Agama. Wali Songo. Sejak Sunan Kalijogo masuk, sukses. Mengapa? Karena Sunan Kalijogo mengerti budaya lokal. Mengerti folklor Jawa. Mengerti folk kekunde Jawa. Mengapa? Karena dia memang orang Jawa. Anak Bupati Tuban. Latar belakangnya juga Hindu Buddha. Sehingga ketika cerita dengan orang Buddha, dia ya bisa. Wong okasa ahang bante diganti leriler, leriler. Leriler itu okasa ahang bante. Apa hubungannya? Buktikan itu. Cahangon penekno blimbing kuwi. Kenapa kok milih blimbing? Kok gak pelem mangga atau duren gitu? Apa lengkeng? Kok milih blimbing? Karena di antara buah-buah yang mempunyai garis 5 itu hanya blimbing. Meskipun bengkok, garisnya tetap 5. Dan untuk masuk dodot tiro, dodot itu bebet. Untuk membersihkan badan kita. Nggo sebo mengko sore. Mumpung gede rembulannya itu pas purnama. Capgo.
Mumpung jembar kalangane dalam skala besar. Ayo surak-surak hore, artinya orang yang datang sembahyang itu wajahnya ramah. Tidak ada orang yang sedih. Mana ada orang sembahyang di wihara nangis-nangis, kan orang eneng toh. Makanya ayo surak hore, artinya sedang bergembira. Itu sing ngarang Sunan Kalijaga. Nah, lalu membuat tradisi lesan. Tembang-tembang digubah. Tembang pangkur, sinom, megatruh, dandang gulo, mijil. Itu dirujuk dari kitab suci. Ini parita ini. Nah makanya misi Sunan Kalijaga sukses. Islamisasi di Jawa ini. Karena dia sudah mengenal budaya lokal. Katolik. Ya karena pastor-pastor Jawanya banyak. Romo Mangun asli wong Mbah Rowo. Begitu dan seterusnya. Nah, pertumbuhan Buddhis pada zaman itu, pada tahun 65, tahun 70-an. Kenapa di pantai utara ini juga banyak diminati? Salah satunya adalah jasa Bante Kema. Bante Kema memang asli wong kono. Wong Jawa Tengah. Ya iso basa Jawa. Basa Jawa sing alus sampai basa Jawa sing kasar. Bisa. Makanya kalau marah-marah juga tenanan gitu. Sehingga ketika Bante Kema itu datang ke desa-desa, ketemu dengan komunitas masyarakat di berbagai tempat, apa yang disampaikan Bante Kema itu langsung bisa dimengerti, langsung bisa diterima. Masyarakat desa tidak usah mikir dua kali. Dan itu yang membuat Bante Kema sukses. Ngajarkan Pancasila Buddhis mungkin agak angel basa paline, digaweke tembang. Jadi ke tembang. Ono pucung, ya ono mijil, ono dandang gulo, ono pangkur dan lain-lain. Nah itu Bante Kema. Nah maka dari itu kehadiran Bante Kema ditunggu-tunggu. Suaranya serak-serak basah. Kalau keramah pakai bahasa Jawa biasanya dulur-dulur sing padha manunggal dharma. Bingwan Jagaru Daman subuh nggih Bante. Harus sapa mengke? Ya Mbak Bante. Wis mangan urung? Dereng Bante. Disangura. Dereng Bante. Ya kan ono sangura. Itu Bante Kema. Nah, untuk itulah saudara-saudara sekalian, mengingat Bante Kema, maka untuk menyambung perjalanan dan pengenalan dari zaman ke zaman, kita sepakat membuat candi untuk menandai di mana Bante Kema madepok. Jadi Bante Kema dibangunkan candi di Bakaran Wetan. Karena itu sebagian dari saririka datu dari abu, dikatakan wabu, wong itu tulang, jadi bukan abu dapur begitu, jadi ya
kepingan-kepingan itu besok akan disemayamkan di sana. Tidak diboyong, ya, tidak diboyong. Tapi sebagian disemayamkan di sana. Di sini masih tetap pada tempatnya. Tadi kita mengambil para bante menyuwun, jadi tidak diboyong. Di sini masih ada. Karena Bante Kema juga lama mewarnai biara tanah putih ini. Lalu besok akan ditempatkan di sana. Dan ini menjadi tradisi Buddhis yang sangat lama. Tradisi Buddhis salah satu melakukan puja, yaitu membangun candi. Dan itu yang bisa menyambung ke peradaban dari zaman yang sangat lama. Sekarang banyak ditemukan candi-candi yang sudah kependem zaman, sudah dilupakan oleh orang. Tetapi itu menjadi saksi sejarah yang masih bisa ditanya lewat prasastinya. Dan itu juga akan menandai kebangkitan agama Buddha. Karena ketika agama Buddha itu kedatangan agama baru, ya kedatangannya agama Muslim yang dibawa sama Sunan Kalijogo, itu ada kontrak spiritual. Kalau kontrak politik itu 5 tahunan, ya pilkada, ya pilpres itu 5 tahun. Tapi kontrak spiritual itu waktunya 500 tahun. Dan apa yang dikontrakkan zaman itu sekarang sudah jatuh tempo. Karena itu agama Buddha akan muncul kembali. Dan kalau kalian bertemu dengan tokoh-tokoh sepuh di lingkungan para kiai, beliau pun juga mengerti yang namanya kontrak spiritual itu. Yang mengerti tidak soal, ini setengah mengerti. Ini yang kadang-kadang jadi soal. Mengira nanti kembalinya agama Buddha itu kayak apa? Saya katakan kembalinya agama Buddha itu tidak serta-merta orang rame-rame pindah KTP. Jadi agama Buddha tidak. Tetapi kembalinya agama Buddha, kalau ajaran Buddha itu kembali disuarakan oleh manusia, oleh seseorang, oleh orang-orang. Dengan suara Buddha dikembalikan, dikumandangkan, itu berarti agama Buddha kembali. Kalau di mana-mana orang sudah berbicara anti kekerasan, sudah berbicara masalah kesederhanaan, orang sudah mau berbicara introspeksi, bahasa Jermannya noleh gitoke dewi, itu semua menjadi tanda kembalinya ajaran Buddha. Karena salah satu ajaran Buddha adalah merenung, meditasi, samadhi bhavana. Lah, samadhi bhavana meditasi itu, merenung itu sebetulnya dalam bahasa psikologi dikatakan introspeksi. Dalam bahasa lain dikatakan noleh gitoke dewi. Nah, sementara sekarang ini jarang orang noleh gitoke dewi. Yang dilihat gitoke temene. Jarang orang mawas diri. Yang diawasi dirinya orang lain. Dan disertai tuduhan-tuduhan. Nanti kalau orang sudah rame-rame, sudah dengan kesadarannya, mau mawas diri, noleh gitoke dewi, introspeksi, meskipun dia tidak KTP Buddhis, tapi dia sudah menjadi pelaku ajaran Buddha.
Nah, tanda yang lain kalau secara sloka dikatakan nanti yen ono jaman keleming gabus kumambange watu item. Keleming gabus kumambange watu item menjadi salah satu tanda kemunculan kembali ajaran Buddha. Nah, gabus itu apa? Gabus itu barang sing enteng. Kalau dulu tinggal tutup kecap, botol kecap itu pakai gabus. Jadi barang yang ringan. Menurut hukum Archimedes, benda ringan itu mesti ngambang. Tapi ini tenggelam, kelem. Lalu kumambange watu hitam. Watu hitam yang batu andesit, batu granit, batu gunung yang mestinya tenggelam tapi dia mengapung. Nah, artinya apa? Nanti kembalinya agama Buddha. Wong-wong sing enteng, wong-wong sing kurang didoyo, wong-wong sing ringan, wong-wong sing tidak ada harganya, itu nanti akan ditinggalkan. Nah, yang muncul siapa yang dicari? Orang-orang yang berbobot. Wah, kalau begitu gemukkan badan Bante. Oh, bukan bobot. Bobot badan yang 100 kilo, bukan. Artinya bobot itu orang yang berkualitas. Nanti satu zaman akan dicari orang-orang yang berkualitas. Dicari orang-orang yang berbobot. Dan akan ditinggalkan orang-orang yang tidak berkualitas. Lah, itu tenggelam stereoformnya. Watu hitamnya kumambang. Secara filosofi. Tetapi secara materi, akhir-akhir ini banyak ditemukan candi-candi yang sudah tertimbun oleh tanah, dimakan oleh zaman. Ini di koran Jawa Pos. Jadi ditemukan di Temanggung itu candi Linggayoni ditemukan. Belum lama di tempatnya Bante Siri sana, di Ampel Gading juga ditemukan candi. Berapa tahun yang lalu di Kediri juga ditemukan candi yang tertimbun oleh tanah. Nah, inilah yang menandai. Nah, maka dari itu candi salah satu seni Buddhis untuk menyimpan, untuk mengawetkan sejarah seseorang. Dibangunkan candi, dibangunkan tempat bersemayam. Karena itu Bante Kema diawetkan. Nanti dengan mudah bisa dikenali. Ini ada candinya di sini, candinya Bante Kema. Nah, untuk itu besok bagi yang berkesempatan bisa bersama-sama melakukan perjalanan dari sini, dari Tanah Putih ke Bakaran Wetan bersama dengan para Bante mengantar perjalanan Bante Kema yang nantinya akan ditempatkan di candi yang baru selesai dibangun untuk menandai di sana Bante Kema Madipok. Di situ Bante Kema pernah bertinggal. Berangkat dari sini jam 7 pagi. Diharapkan karena para Bante akan makan siang di Bakaran Wetan. Sesudah makan siang kemudian akan dilakukan upacara penempatan Saririka Datu itu di candinya Bante Kema. Bagi yang berkesempatan, ada baiknya kita melakukan puja, melakukan penghormatan kepada mendiang Bante Kema. Itulah saudara-saudara sekalian yang menjadi maksud utama kita berkumpul pada saat ini melakukan puja bakti untuk melakukan puja
ayasmanta bagi para biku yang lebih muda dari Bante Kema memuja kepada seniornya, kepada acarya bagi kita yang murid-murid memuja kepada Bante Kema sebagai guru. Dan itu menjadi satu benih keberkahan seperti dinyatakan dalam Manggala Sutta. Tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana. Menghormat kepada yang patut dihormat adalah berkah utama. Bukan untung, tapi berkah. Apa bedanya berkah dengan untung? Kalau untung itu materi, tapi kalau berkah itu ketentraman jiwa. Maka kalau kita selesai berbuat baik, itu rasanya ayem. Tidak ada penyesalan. Itulah yang dimaksud dengan berkah. Dalam bahasa Pali, manggala. Dalam bahasa Jawa, bejo. Dalam bahasa Mandarin, hoki. Maka hoki beda dengan cuan. Kalau cuan itu untung, kalau hoki itu berkah. Maka dinamakan berkah utama. Demikian saudara-saudara, semoga apa yang telah diwejangkan oleh Bante Kema bisa diwarisi oleh kita semua sebagai pelanjut, sebagai pewaris pesan-pesan yang mulia Bante Kema Sarano. Untuk itu para biku sedapatnya berkumpul datang dari berbagai daerah. Ini para Bante ngumpul datang dari berbagai daerah sebagai wujud rasa hormat dan rasa puja baktinya kepada Bante Kema. Akhirnya semoga berkah Tiratna selalu bersama kita. Sabi sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.